MUI itu mengharamkan Al-Zaitun, ya. Bayangkan, itu kan biasanya sakral tuh kalau diharamkan gitu, kalau buat orang awam itu kan, itu ada NU-nya, dan ormas NU pun di Jawa Barat sudah mengharamkan. Sehingga Panji Gumilang begitu marah, dia malah berbalik. Sekarang MUI yang haram datang ke Al-Zaitun. Artinya NU juga haram datang ke Al-Zaitun. Nih, MUI kenapa dia berusaha kalau bisa mempidanakan Panji Gumilang? Karena statement-statement Panji Gumilang ini bisa membuat MUI itu terdegradasi, ya, terdegradasi posisi mereka semua, ya. Nah, akhirnya ya jadi pengaruh mereka ditakutkan semakin tenggelam, nggak dipercaya lagi sama umat, begitu ya. Kenapa nggak dipercaya sama umat? Ya, pertama mungkin dari mereka ini kan mau mendenominasi semua, begitu ya. Kalau bisa semuanya diatur-atur dengan syariah, ya. Apalagi bisa dihalal-halalkan dan diharam-haramkan, ya, sebagai institusi Islam Muslim yang punya wewenang otoritas untuk menghalal-halalkan dan mengharam-haramkan. Jadi uang bisa semakin punya otoritas, punya semakin powerful, bahkan kalau bisa semakin bisa menekan pemerintah. Kalau bisa pemerintah takut, bisa diatur-atur sama MUI, begitu ya. Nah, kalau dia tidak menindak Panji Gumilang. Jadi artinya bukan mencari kebenaran, bukan membawa umat ini untuk mencari pada kebenaran, tetapi kepada kepentingan MUI. Panji Gumilang itu bagus, ya. Banyak orang Muslim, ya, menuduh yang istilahnya mendukung Israel atau cinta Israel itu doyan bipang, babi panggang gitu. Dengan adanya Panji Gumilang, tidak semua orang yang cinta Israel itu doyan bipang. Panji Gumilang itu Muslim, tidak makan bipang, tapi dia mencintai Israel. Berubah dari kadrun radikal, berubah menjadi Muslim yang mencerdaskan rakyatnya. Itulah yang dibutuhkan di Indonesia, bukan seperti NU. NU itu kebalik. Ada untuk melindungi para kadrun, supaya kadrun terus ada. Lanjut, Gajah Mada. Halo? Terima kasih. Ya. Jadi, saya tidak perlu mengulang bagaimana banyak pencerahan yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Ya. Jadi, Indonesia ini butuh pemilik pesantren seperti Panji Gumilang, ya. Tugas, berani, dia pemilik pesantren, berarti dia punya banyak murid. Jadi pemikirannya akan berbuah pada murid-muridnya setidaknya, ya. Jadi betul, yang namanya NI itu sudah selesai, itu Panji Gumilang yang mengatakan. Sekarang diperkirakan muridnya 10.000, Pak. Iya, total 10.000. Nah, ya, ketika diharamkan oleh MUI, malahan meningkat 25% menurut Panji Gumilang. Dari target 750 orang jadi 1.000 lebih, 1.003 tepatnya santri baru. Jadi terkesan, ini lihat ya, MUI itu sudah nggak didengar. Nah, jadi saya ingin membandingkan nih Panji Gumilang yang punya pesantren dengan ormas NU yang seolah terlihat nasionalis tapi ternyata kadrun juga gitu. Nanti saya bandingkan beberapa ya. Jadi bahaya Indonesia ini ada NU sebenarnya. Kenapa? Dia di MUI. MUI ada NU. Ada NU. Jadi kalau MUI itu mengharamkan Al-Zaitun, ya. Bayangkan, itu kan biasanya sakral tuh kalau diharamkan gitu, kalau buat orang awam itu kan, itu ada NU-nya, dan ormas NU pun di Jawa Barat sudah mengharamkan. Sehingga Panji Gumilang begitu marah, dia malah berbalik. Sekarang
MUI yang haram datang ke Al-Zaitun. Artinya NU juga haram datang ke Al-Zaitun. Nah, itu kira-kira. Jadi sekarang saya ngomong soal Islah Bahrawi, orang NU, gitu kan. Terbuka, Islah Bahrawi mengatakan bahwa Panji Gumilang itu mengatakan Al-Quran bukan kalamullah. Yang dia katakan sebenarnya, ya, kalau di medsos itu, Al-Quran itu, Panji Gumilang itu mengatakan, Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diterima Muhammad. Dan beliaulah yang mengucapkannya, maksudnya Muhammad yang mengucapkannya, kan udah bener. Tapi bagi Islah Bahrawi itu ajaran sesat. Ini kayaknya Islah Bahrawi yang nggak bisa bahasa Arab atau nggak belajar, atau memang NU begitu. Ya, padahal saya tadi sebelumnya saya sempat kagum dengan Islah Bahrawi. Nah, jadi saya tidak setuju kalau Pak Santi Amer mengatakan NU lah kelompok nasional itu. Tidak, saya bilang. Saya harus bilang nih sebelum pemilu. NU itu kadrun juga. Nanti di dalam menghajar Panji Gumilang yang mau mencerahkan bangsa dengan menyanyikan lagu Israel, ya. Tidak mengharamkan Israel, ya. Nah, sementara NU sendiri sebenarnya mendukung rasis terhadap Israel yang disampaikan PDIP itu didukung NU sebenarnya. Tinggal dicek itu di berita-beritanya bagaimana ketua NU sebelumnya itu mendukung yang disampaikan oleh PDIP, Capres Ganjar dan PDIP sendiri yang tidak setuju Israel datang. Nah, jadi selama ada NU, ya Indonesia akan begini terus. Tapi kalau ada Panji Gumilang, Indonesia akan tercerahkan. Nanti yang ke Mekah itu semakin sedikit. Karena tadi kan disebutkan, tidak perlu ke Mekah. Gitu kan? Ya, saya nggak perlu ngulang ya. Jadi memang setiap warga negara bebas mengungkapkan pendapatnya. Ya, jadi Bapak Jokowi harus tegas, ya, walaupun Wapres itu dari NU, tapi Bapak Jokowi sebagai simbol nasionalis, saya mau, bahkan karena saya bagian dari relawan, jangan mau terkooptasi oleh NU. Ya lebih bagus sekarang ini malah negara itu melihat apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang, bukan melihat ajaran yang disampaikan NU. Udah ngawur kalau NU. Ujung-ujungnya dia itu sebenarnya membela kadrun juga sebenarnya. Contoh, Somad kan nggak pernah diteriakan oleh Mahfud MD untuk ditangkap kan? Sekalipun nggak pernah tuh. Mahfud MD cuma ngurusin yang macam-macam aja yang heboh. Betul, Pak. Betul. Ya kan? Nah, ini supaya pinter nih rakyatnya. Jangan pilih PDIP atau Ormas NU yang ada Ormas NU-nya. Nah, gitu. Jadi harus semakin jelas ya. NU itu sudah kehilangan greget sebagai ormas nasionalis ya. Nah, dia sebagai kadrun juga. Kesan NU sebagai kelompok nasionalis, jadi itu hanya kamuflase lah ya, kedok saja ya. Dan bahkan ya, yang meminta pembubaran NU itu adalah FPI. Sama dengan NU. Minta bubar juga. Nah, dan Panji Gumilang itu bagus ya. Banyak orang Muslim ya menuduh yang istilahnya mendukung Israel atau cinta Israel itu doyan bipang, babi panggang gitu. Dengan adanya Panji Gumilang, tidak semua orang yang cinta Israel itu doyan bipang. Panji Gumilang itu Muslim, tidak makan bipang, tapi dia mencintai Israel. Berubah dari kadrun radikal, berubah menjadi Muslim yang mencerdaskan rakyatnya. Itulah yang dibutuhkan di Indonesia, bukan seperti NU. NU itu kebalik. Ada untuk melindungi para kadrun, supaya kadrun terus ada. Gitu. Jadi PDIP juga ya. Ini kritik lah. Saya itu sebenarnya nggak pernah kritik PDIP, apalagi Megawati ya. Gitu. Karena memang simpatisan. Tapi lama-lama nih ada yang nggak beres karena bergaul dengan NU. Tidak ada gunanya teriak merdeka. Dikit merdeka, merdeka. Ketika masih anti-Israel. Karena itu menunjukkan PDIP masih dijajah
oleh ideologi kadrun. Nah. Jadi saya pikir itu saja, supaya jangan terlalu banyak. Terima kasih. Oke, luar biasa semua ya. Nah, ini kurang seperempat jam lagi, singkat pendek ya, Bu Tumbar. Ya, Itu ya memang apa orang di Kuprov cuman Panji Gumilang itu loh Pak. Kan kalau memang itu dari nyanyi lagu yang dari Yahudi itu sebetulnya kan yang siapa itu Cak Nun itu kan juga nyanyinya lagu-lagu kayak gitu. Kenapa dia nggak diuprak-uprak? Kenapa nggak dilaporkan kan gitu? Nah, ya itu tadi Panji Gumilang banyak. Sedangkan kalau kekup hitam kayak jadi tak ulangi lagi, Panji Gumilang itu hartanya kan banyak. Terus sementara Cak Nun itu kan juga menyanyikan lagu itu. Kalau awalnya karena lagu ya, heboh karena lagu dari Yahudi kan gitu. Nah, sedangkan dari Cak Nun itu kan juga lagu-lagunya Yahudi juga untuk apa nyanyi-nyanyi kayak gitu. Kenapa nggak diuprak-uprak sama pemerintah? Ini kan pemerintah ikut turun tangan dalam hal ini gitu, menangani Panji Gumilang. Nah, bedanya itu tadi, Panji Gumilang banyak hartanya, sedangkan dari Cak Nun mungkin belum seberapanya punya Panji Gumilang. Nah, ini kasus ini kayaknya kok seperti loh ya, seperti kasusnya asuransi Bumi Putra. Asuransi Bumi Putra jadi kacau balau itu karena apa? Pemerintah turun tangan, jadi kacau balau. Bumi Putra nggak bisa bayarin apa yang ikut asuransi, termasuk saudara-saudara kan banyak yang ikut, guru-guru, teman-teman saya guru tuh kasihan semua. Diharapkan uang dari asuransi di akhir apa istilahnya pensiun, ternyata ya jadi kacau, nggak terbayarkan sampai sekarang. Nah ini pemerintah ini kayaknya ikut-ikutan gitu loh. Lah ini asetnya Panji Gumilang kan banyak sekali. Nah itu cuma nambahin itu, dan curiga sedikit lah dengan pemerintah. 50 triliun asetnya itu, 50 triliun. Iya. Ya, Iya. Pak, Kasih. Pak Paul, saya tambahin. Ya. Saya Pak tambah Pastor sedikit. Ya, ya, sebentar ya, saya dulu nih Pak Santiamer. Saya udah Ya, silakan. ngomong. Oke. Jadi gini, MUI kenapa dia berusaha kalau bisa mempidanakan Panji Gumilang? Karena statement-statement Panji Gumilang ini bisa membuat MUI itu terdegradasi, ya, terdegradasi posisi mereka semua, ya. Nah, akhirnya ya jadi pengaruh mereka ditakutkan semakin tenggelam, nggak dipercaya lagi sama umat, begitu ya. Kenapa nggak dipercaya sama umat? Ya, pertama mungkin dari mereka ini kan mau denominasi semua, begitu ya. Kalau bisa semuanya diatur-atur dengan syariah, ya. Apalagi bisa dihalal-halalkan dan diharam-haramkan, ya, sebagai institusi Islam Muslim yang punya wewenang otoritas untuk menghalal-halalkan dan mengharam-haramkan. Jadi uang bisa semakin punya otoritas, punya semakin powerful, bahkan kalau bisa semakin bisa menekan pemerintah. Kalau bisa pemerintah takut, bisa diatur-atur sama MUI, begitu ya. Nah, kalau dia tidak menindak Panji Gumilang. Jadi artinya bukan mencari kebenaran, bukan membawa umat ini untuk mencari pada kebenaran, tetapi kepada kepentingan MUI, begitu ya, untuk dapat posisi, dapat pengaruh, begitu ya, jangan sampai terdegradasi. Nah, jadi kalau umat mestinya cerdas, mestinya membela Panji Gumilang karena pemikirannya ini maju, progresif, intinya kan
Panji Gumilang ingin mengatakan, kalau saya lihat simpulkan dari statement dipersulit dengan banyak aturan-aturan. Ya sebulan udah panas-panas keliling, bahkan sampai mati, sampai ada pelecehan seksual, tetapi hanya cium batu 7 kali, cuman lempar batu, ya bahkan lempar batu aja bisa saling kena kepala orang yang di depan begitu, ya dorong-dorongan, cuman hanya mau cium batu begitu, cium bangunan begitu. Sedangkan Tuhan itu ada di mana saja, bisa hadir kapan saja, tidak terikat waktu dan ruang begitu. Dan yang lebih parahnya lagi, kenapa bisa naik haji itu? Mungkin dia akan mempertanyakan, naik haji itu bisa amalnya itu, amal ibadahnya itu luar biasa, mungkin bisa ratusan ribu kali dari berbuat baik yang normal begitu ya. Kalau kita menolong orang, kita menyantuni yatim piatu, mungkin hanya dapat 1000 kali. Sedangkan itu mungkin bisa dapat 100.000 sampai 1 juta kali. Sehingga itu sebagai program penebusan dosa begitu. Jadi pembodohan buat dia. Ngapain? Yang benar itu kan mestinya karakter kita, attitude kita, hidup kita lewat sikap, tindakan, perilaku kita, perbuatan tindakan kita, ya, karakter kita yang baik, ya. Kalau kita pendosa, kalau kita pezina, kalau kita tukang korupsi, ya buat apa naik haji begitu ya, sama aja berdosa masuk neraka. Jadi buat apa begitu? Nah, itu yang ingin Panji Gumilang cerdaskan buat para muslim begitu ya. Nah, saya rasa itu begitu ya. Lagi juga dia iya begitu gitu loh. Dan dia semakin pintar. Dia semakin pintar karena dia bisa membandingkan di Bible yang notabene batu bayar ke sana, mesti di Mekah. Ternyata dia ketemu Musa, ketemu Tuhan di mana saja bisa begitu ya, di taman bisa, Daud ya waktu lagi pertempuran juga bisa, waktu lagi menggembalakan domba juga bisa, di sawah, artinya kan kalau bahasa sekarang di sawah, di tempat kerja, di ini kita semua bisa berkomunikasi. Nah, makanya dia lihat, wah, ajaran Kristen di Bible luar biasa, orang-orang ini kita bisa berbicara dengan Tuhan kita. Dialah sebagai Bapa kita, dia sebagai Raja kita, sebagai sahabat kita, sebagai juru selamat kita, sebagai penyembuh kita waktu kita sakit, sebagai penghibur kita waktu susah. Luar biasa begitu ya. Jadi nggak terkungkung, artinya kok orang Kristen malah lebih kayaknya mengenal Tuhan dengan luar biasa. Kok orang ini kok kayaknya kaku, takut begitu ya, nggak walaupun sholat 5 kali segala macam, yaitu ritual, hanya hafalan segala yang diulang segala macam. Nah, Tuhannya bentuknya apa juga mungkin belum jelas ya, seperti si Panji Gumilang katakan, maka coba baca itu perjanjian lama, perjanjian baru, di mana ada kitab Taurat, kitab Zabur, itu kitab para nabi terdahulu begitu. Jadi nggak lengkap Quran aja yang dibaca, mesti baca juga Taurat, Zabur, dan Injil, baru punya pengenalan tentang Tuhan yang luar biasa begitu ya. Jadi bukan hanya ikut yang ritual saja. Ritual buat apa begitu? Ritual kalau hidupnya nggak baik ya, karakternya nggak baik, suka intimidasi, suka diskriminasi begitu. Nah, jadi dia kenapa bisa kasih statement seperti itu? Mestinya orang-orang Muslim semakin cerdas ya. Tapi ya udahlah, kita udah tahu ini memang triknya MUI ya, supaya kekuasaannya tidak tergerogoti. Kalau semakin banyak orang-orang Muslim yang semakin cerdas seperti Panji Gumilang, seperti Buya Syakur, ya MUI-nya udah nggak laku ya, banyak ditentang terus sama orang-orang Muslim ya. Kalau dibiarkan supaya bodoh terus, supaya membeo terus, sehingga ya gampang diprovokasi oleh MUI begitu ya. Nah, jadi saya rasa mestinya ini Panji Gumilang ini luar biasa begitu ya, buat pembaharuan di Muslim. Sama saja ini kan seperti yang Pak Paul, kalau judul hari ini Trinitas, bapak-bapak gereja, di mana dulu abad ke-8 kekristenan ya, dosa juga bisa dijual belikan begitu ya. Jadi kalau yang kaya nyumbangnya banyak, dianggap itu bisa menebus dosa begitu ya, ke sorga. Ya itu sama aja, udah berapa 500-800 tahun yang lalu begitu ya. Ini yang dipraktekkan oleh
muslim-muslim MUI sekarang begitu ya. Nah, ini justru Panji Gumilang, Buya Syakur memberikan pencerahan itu sama seperti para reform Martin Luther segala macam, bahwa keselamatan itu anugerah begitu ya, Tuhan itu begitu dekat. Nah, itu akhirnya membuat ada perubahan ya. Jadi kekristenan juga jadi berbeda sekarang tampilannya ya. Jadi nggak membalas dengan kekerasan, dengan membidat-bidatkan, menyesat-nyesatkan begitu ya, dengan kekerasan, dengan membui ya. Kalau menyesatkan hanya dalam pikiran ideologi saja perdebatan, is oke, nggak ada problem ya. Ini juga nggak apa-apa kalau menyesat-nyesatkan tapi di dalam kategori ideologi masih oke. Tapi kalau sudah membuikan, mengintimidasi, nah itu yang ngaco ya. Mestinya orang-orang muslim semakin pintar, cerdas. Nah, saya rasa mungkinnya bagus juga nih Panji Gumilang, Buya Syakur ini berseri nih Pak. Ya, besok masih lanjut kok. Ini kan belum selesai nih pertempurannya mereka nih. Nah ini sebelum Pak Santi Amar penutup, ini dulu ya. Tadi ada Pak Paul Dere ya. Nanti Pak Santi Amar penutup. Ini pembuatan. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.